Di sudut Kramat Jati, Jakarta Timur, tersimpan sebuah kisah epik yang merentang dari cinta yang menggetarkan hati hingga perjuangan heroik melawan penjajah. Condet, sebuah wilayah yang kini ramai, dulunya adalah tanah rakyat yang penuh cerita. Namun ketika penjajah Belanda menginjakan kaki di bumi Betawi, seorang tentara kejam bernama Jan Amen merebut kendali atas Condet dan sekitarnya. Dengan sikap angkuh dan sewenang-wenang, ia memicu api perlawanan di hati masyarakat setempat yang bertekad merebut kembali tanah air mereka. Pada pertengahan abad ke-18, di tanah Betawi yang subur, hiduplah seorang bangsawan kaya raya bernama Pangeran Geger. Namun, rakyat lebih mengenalnya sebagai Pangeran Condet, sebuah nama yang melekat karena bekas luka di dahinya yang menambah karisma kepemimpinannya. Wilayah kekuasaannya mencakup daerah yang kini dikenal sebagai Condet, Jakarta Timur. Pangeran Condet hidup bahagia bersama istrinya, Polong, dan 5 anak mereka. Salah satu putrinya, Maimunah, adalah gadis jelita yang memikat hati banyak lelaki, termasuk para bangsawan yang datang dari jauh untuk melamarnya. Suatu hari, seorang pemuda tampan dan gagah berani bernama Astawana tiba di depan kediaman Pangeran Condet. Berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Astawana bukan orang sembarangan. Ia telah lama menetap di Betawi, tepatnya di daerah sebelah timur Condet, dan dikenal karena kesaktiannya yang luar biasa serta hati yang rendah hati. Dengan penuh sopan santun, ia memberi salam di depan pintu rumah. "Assalamualaikum," serunya dengan suara lembut namun tegas. Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. Barulah setelah salam ketiga, sebuah suara merdu menjawab dari dalam, "Waalaikumsalam." Pintu terbuka, dan seorang gadis anggun muncul. Itu adalah Maimunah, putri Pangeran Condet. Dengan senyum ramah, ia mempersilakan Astawana duduk di teras rumah, tempat yang menjadi ruang tamu khas masyarakat Betawi. "Silakan duduk, Bang," katanya sambil bergegas masuk untuk memanggil kedua orang tuanya. Tak lama, Pangeran Condet dan istrinya, Polong, menghampiri tamu mereka. Dengan tatapan penuh wibawa, sang pangeran bertanya, "Maaf, Nak, siapa Anda? Dan apa maksud kedatangan Anda ke sini?" Astawana menjawab dengan mantap, "Nama saya Astawana. Saya datang untuk melamar putri Tuan, Maimunah." Mendengar nama itu, Pangeran Condet dan istrinya saling pandang, terkejut. "Pangeran Astawana yang terkenal sakti itu, bukan?" tanya Polong. Matanya berbinar. "Iya, Tuan," jawab Astawana sambil tersenyum malu-malu. "Kebetulan saja orang-orang di sini mengenal nama saya." Sikap rendah hati Astawana membuat hati Pangeran Condet dan Polong luluh. Namun, keputusan akhir ada di tangan Maimunah. Ketika sang putri kembali dengan membawa minuman, ayahnya memperkenalkan Astawana dan menyampaikan niat pemuda itu. Maimunah, dengan wajah bersemu malu, mengaku hanya pernah mendengar nama Astawana, tanpa pernah bertemu langsung. "Aye cuma kenal namanya, Bi," katanya singkat. Matanya menunduk. "Kedatangan Astawana ke sini untuk melamarmu, putriku. Apa pendapatmu?" tanya sang ayah lembut. Maimunah termenung sejenak, memikirkan pemuda sakti yang berdiri di hadapannya. Akhirnya, ia berkata dengan nada penuh makna, "Aye terima lamarannya, tapi dengan satu syarat. Abang harus membangun 2 rumah di 2 tempat berbeda, hanya dalam waktu semalam. Itulah mas kawinnya." Tantangan itu bukanlah hal sepele. Namun Astawana tak gentar. Dengan keyakinan penuh, ia menjawab, "Baiklah, saya sanggupi syarat itu." Saat senja menyelimuti bumi, Astawana berdoa dengan kusyuk, memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kesaktiannya, ia berhasil mewujudkan 2 rumah megah dalam 1 malam. Rumah-rumah itu kemudian dikenal sebagai Batu Ampar dan Balekambang, yang kini menjadi nama 2 kelurahan di Kramat Jati, Jakarta Timur. Syarat Maimunah terpenuhi, dan pernikahan mereka digelar dengan kemeriahan yang luar biasa. Tamu undangan dari berbagai penjuru memenuhi kediaman Pangeran Condet. Alunan gambang kromong, musik khas Betawi, mengalun merdu, menghibur para tamu yang larut dalam suasana sukacita. Maimunah dan Astawana, yang duduk bersanding di pelaminan, tampak berbahagia. Sementara Pangeran Condet dan Polong ikut tersenyum bangga melihat putri mereka memulai hidup baru. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa waktu setelah pernikahan, Pangeran Condet meninggal dunia karena sakit. Seluruh kekayaan dan kekuasaannya diwariskan kepada Maimunah. Sebagai penguasa baru,
Maimunah memimpin Kondet dengan keadilan dan kebijaksanaan, membawa kedamaian bagi rakyatnya. Untuk menghormati ayahnya, ia menamakan wilayah kekuasaannya sebagai Kondet, sebuah nama yang terus bergema hingga kini. Kedamaian Kondet tak berlangsung lama. Kedatangan kompeni Belanda mengusik ketentraman tanah Betawi. Mereka merampas tanah rakyat dengan paksa, menganiaya, bahkan membunuh siapa saja yang berani melawan. Salah satu penjajah yang paling ditakuti adalah Jan Amen, seorang Belanda kejam dan serakah yang tinggal di sekitar Kondet. Meski telah memiliki tanah luas hasil rampasan, ia masih haus kekuasaan dan ingin menguasai seluruh Kondet, termasuk tanah milik Maimunah. Suatu hari, Jan Amen bersama anak buahnya mendatangi rumah Maimunah. Dengan pedang terselip di pinggangnya, ia berteriak angkuh, "Hai, perempuan pribumi, keluar sekarang, atau aku paksa kau keluar." Maimunah dengan tenang dan penuh wibawa, keluar bersama Astawana. "Maaf, Tuan, ada apa yang bisa Aye bantu?" tanyanya ramah. Dengan nada mengancam, Jan Amen menuntut, "Serahkan semua tanahmu dan surat-suratnya kepadaku. Kalau tidak, pedang ini akan menebas lehermu." Astawana tak bisa menahan amarahnya. "Hai, Belanda pengecut, berani-beraninya kau mengancam seorang wanita. Lawan aku kalau berani," tantangnya, melompat ke hadapan Jan Amen. Sebelum Jan Amen sempat mengeluarkan pedangnya, sebuah tendangan keras dari Astawana menghantam dadanya. Tentara Belanda itu terpental dan jatuh ke tanah. Melihat tuannya tak berdaya, anak buah Jan Amen ingin menyerang, namun ia menghentikan mereka. "Ayo, kita pergi," katanya sambil memegang dada yang memar. Namun sebelum pergi, ia mengancam akan kembali dengan pasukan yang lebih besar. Benar saja, beberapa hari kemudian, Jan Amen kembali dengan penuh dendam. Namun kesaktian Astawana terlalu tangguh baginya. Sayangnya, Jan Amen tak menyerah. Dengan kelicikan, ia mengirim mata-mata untuk mencari kelemahan Astawana. Usaha licik itu berhasil, dan Astawana akhirnya dikalahkan. Sejak saat itu, Jan Amen dan keturunannya menguasai Kondet, menjadikan rakyat sebagai budak di tanah mereka sendiri. Keturunan Jan Amen, yang tinggal di rumah besar di Kampung Gedong, mewajibkan rakyat Kondet membayar sewa tanah setiap tahun dan melakukan kompenian, kerja paksa tanpa upah. Jika ada warga yang tak mampu membayar, rumah atau barang mereka disita. Bahkan, rumah yang rusak langsung dibakar tanpa ampun. Kekejaman ini membuat rakyat Kondet semakin menderita. Pada tahun 1916, rakyat Kondet tak lagi bisa menahan penderitaan. Dipimpin oleh Entong Gendut, seorang pendekar silat dari Batu Ampar, mereka bersepakat untuk melawan. Entong Gendut bersama Astawana yang bangkit kembali, serta dua pendekar sakti lainnya, Modin dan Maliki, mulai melatih rakyat dengan ilmu silat. Ratusan warga bergabung, dipersenjatai golok, tombak, keris, dan panah. Meski harus menghadapi Belanda yang memiliki senjata api, pertempuran sengit pun pecah. Banyak pejuang Kondet gugur tertembus peluru. Namun tak sedikit pula pasukan Belanda yang tewas terkena bacokan atau panah. Sayangnya, ketika Belanda mendapat bantuan sekompi pasukan, perlawanan rakyat Kondet melemah. Entong Gendut tewas dengan dada tertembus peluru, dan para pengikutnya ditangkap serta dipenjara. Kekuasaan Belanda atas Kondet akhirnya runtuh ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hak-hak Jan Amen dan keturunannya dihapuskan, dan tanah Kondet kembali menjadi milik rakyat. Kisah perjuangan Pangeran Kondet, Maimunah, Astawana, dan Entong Gendut tetap hidup di hati masyarakat, menjadi legenda yang menginspirasi keberanian dan cinta pada tanah air. Kondet, sebuah nama yang tak hanya menandakan tempat, tetapi juga simbol perjuangan, cinta, dan keadilan. Terus bergema hingga kini sebagai warisan budaya Betawi yang tak ternilai.